Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam program Mimbar Pengharapan. Satu program kebaktian khusus melalui pembacaan serta pendengaran firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, Alkitab mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Marilah kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menyelidiki kebenarannya setiap hari. Kita akan mulakan mimbar pengharapan kita dengan sebuah lagu istimewa. Pada hari ini kita akan mendengar sebuah khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Brian Scott Padam yang bertajuk Kontrak Berat Sebelah. Semoga kita semua akan diberkati melalui perkongsian firman Tuhan ini. Shalom, haleluya, dan selamat bertemu kembali di dalam program Mimbar Pengharapan. Satu ibadah khusus untuk pembacaan dan pembelajaran firman Tuhan. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Saya doakan agar kita semua akan berada dalam keadaan yang sehat, kekal tenang, dan sentiasa bersabar sementara kita diuji dalam pelbagai aspek, lebih-lebih lagi di tengah-tengah pandemik yang belum lagi reda, bahkan masih lagi menular dengan agresif di setiap pelosok negara kita. Marilah kita kekalkan sikap waspada,
sentiasa mengekalkan disiplin diri dalam menuruti setiap SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan negara kita. Pada masa sebeginilah kita akan benar-benar menunjukkan takwa serta ibadah kita dengan penuh kesungguhan dan dengan penuh keyakinan, percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah dan junjung itu akan senantiasa menyertai dan memberikan ketabahan serta kekuatan kepada kita untuk melalui dugaan dan ujian yang penuh cabaran ini. Kita akan mulakan mimbar pengharapan pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami datang di hadirat Tuhan berhiaskan kekudusan Yesus Kristus untuk memohon agar Roh Kudus Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, untuk mempersiapkan hati kami bagi menerima perkabaran firman Tuhan yang begitu penting dan relevan dikala kami sudah tiba di zaman akhir ini. Biarlah kami akan dipersiapkan untuk mendengarkan firman-Mu, menerima firman itu dengan hati yang bersungguh-sungguh, dan melakukan firman itu sesuai dengan rencana-Mu. Berkatilah teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang turut belajar firman Tuhan bersama-sama dengan saya pada hari ini. Semoga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat yang dikasihi, pada hari ini saya akan berbicara dengan Anda mengenai kesetiaan. Bukan milik kita, tetapi adalah milik Allah. Allah bukan sahaja adalah Tuhan yang membuat janji, tetapi Dia juga merupakan Tuhan yang sentiasa menepati janjinya. Dia begitu setia menunaikan segala firman-Nya. Mungkin kadang-kadang memang sangat sukar untuk dipercayai. Iman kita seringkali berasa goyah apabila Tuhan kelihatannya seakan-akan telah melupakan apa yang telah dijanjikannya. Tetapi dengarkanlah, ini merupakan inti daripada perkongsian saya dengan Anda pada hari ini. Bahwa janji-janji Tuhan itu tidak pernah bergantung kepada iman kita. Tidak kira seberapa banyak yang kita ada, seberapa kuatnya iman kita, dan seberapa salehnya kehidupan kita. Tidak, janji-janji Tuhan tidak pernah bergantung kepada iman kita, melainkan bergantung kepada kesetiaannya. Bagaimanakah kita dapat mengerti akan hal ini? Mari kita mengambil contoh pengalaman Abraham. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-15, bermula dari ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-18. Ya, Abraham digelarkan sebagai bapa bagi orang beriman. Akan tetapi bukanlah karena imannya yang selalu menjadi teladan yang baik. Dia juga mempunyai masalah sama seperti kita. Dan masalahnya yang paling utama ialah bahwa dia tidak mempunyai anak. Dan ini bermaksud dia tidak akan mempunyai pewaris. Dan masalah besar ini telah mengganggunya tanpa henti. Dia mengatakan dalam ayat yang kedua, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Tidak ada pewaris. Anda lihat? Dan dia bukannya bertambah muda. Dia sudah pun berusia 75 tahun ketika dia pertama kali mendengar panggilan Tuhan. Sekarang berapakah agaknya umur Abraham? Mungkin dalam lingkungan sekitar 85 tahun. Dan ini adalah suatu masalah besar bagi dia. Tetapi itu bukanlah masalah yang sebenarnya. Masalah yang sebenarnya adalah sesuatu yang amat berbeza. Sesuatu yang lebih mendalam. Sesuatu yang masih tidak menyenangkan hatinya. Masalah sebenarnya ialah bahwa Tuhan telah membuat janji yang seakan-akan dia sendiri tidak tepati.
Sekiranya kita kembali membaca Kejadian pasal yang ke-12, di mana Abraham telah mengadakan pertemuan pertama dengan Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan telah menyuruh Abraham untuk meninggalkan rumahnya dan berangkat ke suatu tempat yang akan ditunjukkan kepadanya. Abraham harus meninggalkan keluarganya dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan akan mengotakkan janji-janjinya. Tuhan telah berjanji kepada Abraham. Dia berkata dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Oleh itu Abraham pada masa itu yang tidak mempunyai anak telah dijanjikan akan mempunyai anak-anak serta menjadi keturunan yang sangat besar. Sesuatu yang agak sukar untuk dipercayai karena dia sudah cukup berusia dan Sarah istrinya sudah pasti telah melebihi usia untuk melahirkan anak. Tetapi Tuhan telah pun mengatakannya dan dia telah menjanjikannya. Dan ketika Abraham sampai di tanah yang Tuhan ingin tunjukkan kepadanya, Tuhan sekali lagi berfirman dalam Kejadian 15 ayat yang ke-7. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Iya, satu lagi janji yang sangat hebat. Kita boleh bayangkan bagaimana Abraham dan Sarah telah membina sebuah taman asuhan kanak-kanak. Mungkin di sana di sudut kemah mereka. Dan mereka menunggu dengan penuh keterujaan. Dan mereka menunggu. Dan mereka menunggu. Tetapi malangnya masih belum kedengaran tangisan bayi yang meratap untuk dijaga oleh mereka pada waktu malam. Masih belum ada anak kecil yang sangat comel untuk mereka peluk. Abraham sudah mula bertanya-tanya, apakah Tuhan masih boleh dipercayai? Mungkin Tuhan bukanlah seseorang yang akan menepati janjinya. Pada saat kita sampai ke pasal yang ke-15 ini, Abraham sebenarnya sedang mencari kaedah berkesan untuk membuat pengaduan surgawinya. Dia ingin mencatatkan rasa ketidakpuasan hatinya dengan cara Tuhan itu. Dan dia mulai memegang bahagian tawar-menawarnya. Adakah Anda pernah merasa seperti itu? Di mana Anda telah mengalami kekecewaan pertama dan kemudian yang lainnya. Anda seakan-akan dilanda satu kekalahan dan sebelum pun Anda hampir berjaya mendapatkan kembali keseimbangan Anda, ada pula perkara lain yang akan menjatuhkan Anda. Dan Anda berpikir, di manakah Tuhan? Dan Anda mulai ragu-ragu sama ada Anda masih boleh mempercayainya atau tidak. Jadi persoalannya adalah, adakah Tuhan itu masih boleh dipercayai? Adakah Anda tahu bagaimana Tuhan menjawab keluhan Abraham? Dia bahkan membuat janji yang lain. Sebenarnya ini merupakan janji yang sama, tetapi dia mengulanginya lagi dengan lebih terperinci. Dia membawa Abraham keluar dan menunjukkan langit malam kepadanya. Ianya kelihatan seperti seseorang telah menumpahkan bekas garam di atas alas meja biru tua. Dan berkata, hitungkanlah bintang-bintang ini, kata Tuhan. Itu pun jika kamu dapat menghitungnya. Dan kemudian dia sekali lagi memberikan janjinya. Begitulah juga banyaknya keturunanmu nanti. Dan kemudian datang ayat yang ke-6. Salah satu ayat yang paling penting dalam seluruh Alkitab. Firman Tuhan mengatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Mengapa saya mengatakan bahwa ini merupakan salah satu ayat yang paling penting dalam Alkitab adalah karena Paulus juga telah memetik ayat yang sama di dalam perjanjian baru. Bukan sekali tetapi 2 kali
untuk menekankan fakta bahwa kita tidak akan menjadi benar karena kebaikan yang kita lakukan. Seberapa banyak kebaikan pun yang mungkin kita lakukan, kita dianggap benar-benar sama seperti Abraham. Bukan karena apa yang kita lakukan ataupun tidak lakukan, tetapi karena kita telah percaya. Dan apabila kita telah percaya kepada Yesus Kristus, maka kebenarannya itu dikreditkan kepada kita juga. Oleh itu Abraham telah mempercayai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Roma 1 ayat 17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan di dalam Galatia 3 ayat 11 sekali lagi firman Tuhan mengatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Maka tidak diragukan lagi mengapa Abraham dianggap sebagai bapa orang beriman. Tetapi seperti yang kita perhatikan, iman Abraham juga turut bergoyah. Bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi berkali-kali. Sebenarnya di dalam pasal ke-15 ini kita membaca bahwa Abraham mempercayai Tuhan lebih daripada dia meragukan Tuhan. Dalam ayat ke-7 Tuhan berfirman kepada Abraham, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Mari kita coba menyelami hati Abraham. Ketika persoalan tanah itu muncul, bagaimanakah agaknya reaksi Abraham? Seakan-akan bukan berdasarkan dengan iman. Dia malah bertanya kepada Tuhan, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Sahabat yang dikasihi, ini bukanlah persoalan iman. Sebenarnya iman tidak akan mempersoalkan. Dia percaya, tetapi mengemukakan soalan yang menimbulkan keraguan. Dia bahkan meminta untuk ditunjukkan buktinya. Dia mau melihat. Sekiranya kita hidup berdasarkan iman, maka kita tidak hidup berdasarkan penglihatan kita. Sekiranya kita hidup berdasarkan penglihatan, maka sebenarnya kita tidak hidup dengan iman. Tetapi inilah masalahnya. Janji-janji Tuhan itu tidak bergantung kepada iman kita, namun bergantung kepada kesetiaannya. Dia tidak akan membuat janji yang dia tidak tepati. Tuhan tetap boleh dipercayai walaupun ketika iman kita tidak boleh dipercayai. Anda tahu apa yang Tuhan lakukan ketika Abraham meragukannya? Dia tidak berkata, baiklah, itu sahaja. Jika kamu tidak mempunyai kepercayaan yang cukup, maka aku tidak akan melakukan apa yang telah kukatakan. Tidak, Tuhan malah berkata, di mana imanmu lemah, disitulah kesetiaanku kuat. Dan kemudian dia mempertaruhkan hidupnya. Ya, Tuhan pasti melakukannya. Tuhan mempertaruhkan hidupnya berdasarkan kepada kebolehpercayaannya. Dan karena itulah semua urusan mengenai sapi dan kambing dan domba dan merpati menjadi begitu penting. Karena pada zaman Abraham ketika kita ingin membuat perjanjian ataupun kontrak dengan seseorang, kita tidak menandatangani kontrak itu dengan kertas, dengan pen. Kita menandatanganinya dengan darah. Kita akan mengumpulkan binatang-binatang ini seperti yang telah dilakukan oleh Abraham, dan kita akan memotongnya menjadi dua dan meletakkan bahagian-bahagian di antara satu sama lain, sehingga dapat membentuk sedikit jalan di antara kita. Dan kedua-dua pihak dalam kontrak ini akan melalui bahagian-bahagian yang telah dipotong itu. Maksudnya, sekiranya Anda dan saya sedang berjalan menempuh jalan yang mengerikan ini bersama-sama, saya akan berkata kepada Anda, sekiranya saya tidak menepati janji saya, maka terjadilah nasib saya seperti binatang-binatang yang disembelih dan dipotong ini.
Dan Anda akan kemudiannya mengatakan perkara yang sama kepada saya. Itulah yang disebutkan sebagai membuat ataupun sebenarnya memotong perjanjian. Perjanjian adalah janji yang datang dengan akibat jika sekiranya janji itu dimungkiri. Tetapi mari kita perhatikan sesuatu yang begitu signifikan. Ketika tiba waktunya untuk berjalan di tengah-tengah korban itu, Abraham tidak berjalan. Tuhan telah meletakkan dia dalam keadaan berkhayal. Dan hanya Tuhan sendiri sahaja yang berjalan di antara bahagian binatang yang terpotong itu. Apakah maksudnya? Ya, Tuhan telah memutuskan untuk menanggung semua risiko pada dirinya sendiri. Perhatikan ayat-ayat 17 dan 18. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Apakah yang dimaksudkan dengan perapian yang berasap serta suluh yang berapi itu? Ianya terdiri daripada apa yang kita sebut sebagai teofani, ataupun penampilan Tuhan yang tidak dapat dilihat. Ianya mewakili Tuhan, melewati bahagian potongan itu sehingga boleh dikatakan, sekiranya saya tidak menepati janji saya, maka saya akan menyerahkan hidup saya. Sahabat yang dikasihi, janji Tuhan seperti yang kita saksikan tidak bergantung kepada iman kita ataupun bahkan kesetiaan kita. Ianya bergantung penuh kepada kesetiaan Tuhan. Tetapi bagaimana pula dengan janji kita? Kita memungkiri janji kita kepada Tuhan sepanjang masa, bukan? Abraham juga melakukan perkara yang sama. Dalam ayat 6 dia percaya kepada Tuhan, tetapi pada ayat yang ke-8 dia meragukan Tuhan. Satu corak yang sangat saya kenali dalam kehidupan saya sendiri. Dan saya percaya mungkin Anda juga merasa sedemikian. Kita tidak pernah setia kepada Tuhan. Bukan hanya kita telah melanggar janji dan komitmen kita kepadanya, tetapi kita juga telah melanggar hukum-hukumnya. Dan dengan berbuat demikian kita telah menghancurkan hatinya. Siapakah yang harus membayar harganya? Iya, dia telah lakukannya sendiri. Kita semua yang harus mati, tetapi dialah yang telah mengambil semua risiko pada dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia telah menghantarkan Yesus Kristus ke dunia ini. Yesus yang adalah anak Tuhan dan juga anak Abraham. Perhatikan, anak dari keturunan Abraham. Yesus adalah bukti hidup bahwa Tuhan menepati janji-janjinya. Tuhan memberikan Abraham seorang anak lelaki di masa tuanya, dan anak itu juga mempunyai anak, dan anak-anaknya juga mempunyai anak. Dan sesungguhnya Abraham telah menjadi satu keturunan yang besar seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Sebagai satu bangsa yang hebat. Dan salah seorang anak lelaki dari keturunannya ialah Yesus. Itulah sebabnya ayat pertama di dalam perjanjian baru berbunyi, inilah sisilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius 1 ayat 1. Tetapi Yesus juga anak Tuhan. Dan dia datang untuk menggenapi perjanjian Tuhan dengan kita. Suatu perjanjian yang kita telah meteraikan bersama-sama. Tuhan tidak pernah memungkirinya. Yesus telah memikul segala tanggung jawab ke atas janji-janji kita yang sering kita mungkiri. Marilah kita serahkan segala kebaktian kita kepadanya. Untuk terus bersyukur di atas segala pengorbanan dan berkat-Nya di dalam hidup kita. Iya, kita sangat bersyukur karena ini merupakan satu kontrak berat sebelah dan Tuhan sendiri telah pun membayarkan segala perlanggaran dan akibat daripada dosa-dosa kita. Kita bahkan tidak dituntut pun dalam hal pembayaran dan pelunasan hutang dosa ini. Dia hanya meminta kasih dan kesetiaan kita
kepadanya. Dia telah memakaikan jubah kebenaran itu kepada kita dan atas usaha dan inisiatifnya sendiri, tanpa perlu bergantung kepada kesetiaan kita. Terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita dan hiduplah di dalam kasih karunia dan berkat-Nya. Inilah doa saya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau telah pun melunaskan hal pembayaran dosa-dosa kami dengan mengutuskan anak-Mu Yesus Kristus untuk mati sebagai ganti kepada perlanggaran kami dan kami yang telah memungkiri kontrak yang telah dimeteraikan bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengambil kebertanggungjawaban penuh terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Risiko yang amat besar sehingga menyebabkan Yesus untuk menyerahkan dirinya sebagai ganti bagi dosa-dosa kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih di atas kasih yang begitu luar biasa yang Tuhan telah tunjukkan kepada kami. Kami ingin menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Terimalah kami Tuhan sebagai persembahan-Mu yang hidup, yang kudus dan berkenan di mata Tuhan. Kami ingin mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Tolong kami untuk bertumbuh di dalam pengetahuan kami akan kasih-Nya. Bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Dan seterusnya menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang begitu giat mempersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan karena memberkati kami dan semua sahabat-sahabat yang berbakti bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kami doakan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekian saja program Mimbar Pengharapan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk bersama kami lagi pada siaran seterusnya. Ingatlah firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar sahaja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Marilah kita menjadi pelaku firman dan hidupkanlah kebenaran yang kita temukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati sahabat semua dan sehingga kita bertemu lagi.